Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengawali aktivitas hari ini, kami menyapa Bapak Ibu melalui firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas kasih setia Tuhan menyertai kami dalam waktu semalam untuk istirahat dan boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menyambut hari baru dan hidup baru karunia Tuhan bagi kami. Melandasi aktivitas kami hari ini, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan sehingga kami mampu memahami firman-Mu, terlebih mampu memberlakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan
Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari perikop bacaan kita, yaitu Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17, diberikan satu tema: datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita berada dekat dengan orang-orang terkenal, misalnya artis, pejabat, dan lain-lain? Tentunya kita senang dan bangga. Kalau sekarang orang akan langsung mengabadikannya lewat foto-foto atau selfie-selfie untuk membuktikan bahwa mereka pernah dekat dengan tokoh tersebut. Ayat 1-3 bacaan firman Tuhan ini, kita menyaksikan bahwa tanpa menunggu waktu lama, Yosua bangun pagi-pagi, segera memimpin bangsa Israel untuk memasuki kota Yeriko. Untuk masuk ke kota Yeriko, sungai Yordan terbentang di hadapan mereka, yang pada saat itu airnya sedang meluap. Ayat 15 bacaan kita tadi. Tantangan ini akan mengingatkan bangsa Israel pada pengalaman mereka menyeberangi sungai Teberau, suatu momen ketika Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Menghadapi tantangan menyeberangi sungai Yordan, Yosua mengatur langkah. Imam-imam berjalan di depan membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian menjadi lambang dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Setelah tabut perjanjian lalu diikuti oleh bangsa Israel dengan jarak kurang lebih 1 kilometer, dengan maksud supaya mereka mengetahui jalan yang harus mereka tempuh, sebab jalan itu belum pernah dilalui. Pengalaman masa lalu bangsa Israel terulang kembali kepada generasi baru ini. Air dari sungai Yordan terputus ketika para imam yang membawa tabut perjanjian menginjakkan kakinya ke dalam air sungai Yordan, dan bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan lewat tanah kering. Ayat 17 bacaan kita. Pengalaman ini meneguhkan kembali iman Yosua, iman bangsa Israel pada masa itu, dan juga iman saudara-saudara dan saya pada masa kini, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dengan mendengar dan melakukan firman-Nya, Allah akan bertindak dengan penuh kuasa kepada umat-Nya melewati berbagai tantangan hidup. Bahkan
dosa kita sudah dihapuskan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. Ia rela mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga demi keselamatan kita umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu dekatlah kepada Tuhan dalam segala perkara hidupmu, karena kedekatan dengan Tuhan adalah bukti bahwa kita berpengharapan di hadapannya. Akhirnya bagian kita sebagai respon atas kasih karunia-Nya adalah menghormati kekudusan Allah, menjaga kekudusan diri kita seperti ayat 5, mengabadikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan bersyukur, tetap mempercayai, melakukan firman-Nya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, dan teruslah berdoa sebagai wujud ketaatan dan kerendahan hati. Roh Kudus menolong kita menjalani hari-hari karunia Tuhan di masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar dan yang setia menyertai kita sampai saat ini. Terima kasih atas waktu yang singkat namun indah bagi kami. Di dalamnya kami dimungkinkan untuk merenungkan firman kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu yang baru saja kami renungkan. Kiranya menjadi suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun kami berada dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berdoa buat saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Tuhan kiranya memberkati perawatan yang diterima baik dari para medis dan pendampingan keluarga. Biarlah semuanya menjadi saluran kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berdoa buat saudara-saudara yang dalam ketidakberdayaan, yang lemah karena berbagai persoalan kehidupan. Tuhan kiranya memberkati mereka, memakai orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Biarlah kami semua sama-sama merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan. Berdoa buat pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati, memberi hikmat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Biarlah melalui karya dan kerja mereka, Tuhan dimuliakan. Bapa, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami taruh di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Tuhan peliharakan kami, biarlah kami selalu dekat dan kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini doa dan syukur kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang satu-satunya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat pagi.